Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperhatikan proyek akhir kita di mata kuliah pemrograman fungsional. Di sini kita membuat pengembangan API untuk sistem jual beli hasil pertanian dengan menerapkan paradigma functional programming berbasis Golang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya si Arvin Ahmad dengan NIM akhir 3003. Kemudian saya Muhammad Fajrul Falah dengan NIM akhir 3052. Kemudian perkenalkan saya Agung Kurniawan, NIM akhir 3070. Saya Salsabila dengan NIM akhir 3032. Nah, jadi API yang kami kembangkan ini gunakan untuk menghubungkan antara petani serta pembeli, di mana petani bisa menjual produk hasil panennya kepada pembeli. Jadi ini untuk mencegah adanya calo atau tengkulak itu mengurangi tengkulak. Nah, untuk eh, petani sendiri itu memiliki beberapa fitur, misalnya itu menambah produk, kemudian ada melihat, mengubah, serta menghapus produk. Nah, sedangkan untuk pembeli sendiri itu memiliki fitur membeli serta melihat riwayat pembeliannya, serta mengubah akun dan manajemen akun yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke demonstrasinya. Demonstrasi yang pertama, kita akan melakukan register yang dijelaskan oleh teman saya, bisa bilang. Oke, untuk register sendiri itu menggunakan metode POST, kemudian dengan URL yaitu http localhost 8030 dengan slice register. Nah, kemudian untuk request bodinya itu berisi mengenai format JSON dan terdiri dari nama, email, password, dan juga role. Kemudian nanti apabila request berhasil akan menampilkan tulisan 201 create yang artinya server berhasil memproses request dan berhasil membuat data baru. Nanti akan menampilkan respon format yang terdiri dari ID, nama, email, password, role, dan juga kapan akun tersebut dibuat. Selanjutnya yaitu login, di mana login ini menggunakan metode yang sama yaitu post dengan URL yang sama namun yang berbeda hanya pada slice login. Dengan isi yang terdiri dari email dan password, kemudian akan menampilkan respon yaitu mengembalikan nilai 200 oke yang artinya request berhasil diproses oleh server tanpa masalah dan akan menampilkan token yang mana token itu nanti digunakan sebagai bukti dari autentikasi pengguna setelah login dan dipakai oleh sistem untuk mengamankan endpoint yang bersifat terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan untuk fitur manajemen akun user. Yang pertama yaitu ada fitur melihat akun, yaitu di sini kita endpoint-nya itu setelah localhost itu ada slash user, kemudian slash ID user tersebut. Parameternya yaitu adalah ID orang tersebut. Nah, dia dilihatnya berdasarkan token yang digunakan ketika register atau login. Nanti kan ada dia nge-return sebuah token dan itu digunakan untuk seperti untuk melihat, menghapus dan mengubah. Jadi tidak sembarang orang bisa
melihat, menghapus, dan mengubah akun tersebut. Jadi hanya orang yang mempunyai akun saja yang bisa merubah, melihat, dan menghapus akunnya. Nah, di situ karena kita di sini hanya melihat, yaitu endpointnya hanya user, kemudian ada ID user tersebut, maka responnya akan muncul data dari user tersebut seperti ID, nama, email, kemudian ada password, ada role, sama create-nya itu kapan dengan metode get. Kemudian kita sekarang ada di memperbarui data. Untuk memperbarui data sendiri itu kita menggunakan metode put dengan endpoint yang sama seperti tadi, seperti melihat, ya endpointnya masih sama yaitu user dan ID dari user tersebut, dan juga butuh token dari user tersebut. Nah, karena kita di sini itu ingin mengubah, berarti kita menghidupkan sebuah data, yaitu ada nama, email, password, dan role. Itu untuk memperbarui data akun tersebut. Nah, itu kita send, dan data tersebut berubah dan ditandai dengan status 200 oke. Berarti data tersebut sudah terupdate. Kemudian kita ke menghapus akun dengan metode delete. Nah, di sini endpointnya masih sama seperti yang tadi, yaitu /user/id user tersebut. Kemudian tinggal send aja. Nah, di sini kalau misalnya dia berhasil, maka akan muncul message yaitu pengguna berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut ke manajemen produk. Di sini kita akan langsung aja untuk melihat produk. Untuk melihat produk itu URL-nya tuh http localhost 8080/product. Untuk metode yang kita pakai itu adalah metode get. Nah, setelah kita memencet send itu nanti metode get ini akan digunakan untuk menampilkan seluruh data dari produk yang telah tersimpan di sistem. Saat proses dikirim, server akan mulai mengambil data produk dari database dan mengembalikannya dalam bentuk array ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan JSON. Data produk yang ditampilkan itu terdiri dari ID produk, ID petani, nama, dan deskripsi produk, harga, dan stok produk, dan juga waktu produk itu ditambahkan. Endpoint ini dapat diakses oleh semua pengguna yang telah login, seperti petani dan pembeli, sehingga kurang lebih seperti itu aja untuk penjelasan melihat produk. Kita lanjut untuk menambah produk. Di sini menambah produk itu metodenya itu post dengan URL http localhost 8030 dengan slash produk. Di sini isinya tuh ada nama produk, deskripsi, harga, dan stok. Jadi untuk khususnya menambah produk ini kita memerlukan token, eh, lebih tepatnya tokennya petani. Jadi misalkan kalau bukan token petani, misalkan token pembeli itu nanti tidak akan jalan. Jadi nanti itu responnya akan menampilkan data yang dikirim tuh valid, contohnya seperti ID-nya 33, petani seperti di body-nya teman-teman nanti ada create-nya. Terus juga ada 201 created, ini menandakan berarti berhasil menambahkan. Terus kita lanjut ke mengupdate produk. Di mengupdate produk ini kita menggunakan metode put dengan URL http localhost 8080/product/id. Nah, di sini untuk memperbarui produk yang sudah ada digunakan ID produk yang ingin diubah. Petani kemudian mengubah informasi dari produk tersebut. Misalkan di sini premium, misalkan scriptnya diganti premium, ganti biasa. Loh, saya lah, turun lah. Misalkan deskripsinya itu premium kita ganti
Misalkan harga kita ganti, misalkan jadi 11.000. Terus kita pencet send. Nah, nanti tuh responnya itu akan sebenarnya nanti akan menampilkan 100 200, yaitu oke, itu berarti edit kita tuh berhasil. Terus di sini kita dapat melihat itu harganya dari 15.000 menjadi 11.000, teman-teman. Oke, kita lanjut ke menghapus produk. Di sini kita menggunakan metode delete. Di metode delete ini untuk metode delete ini kita perlu untuk di URL-nya tuh kita mau ngambil ID yang mana. Misalkan kita udah milih ID yang misalkan 33, terus kita send tuh nanti otomatis eh, apa, jika nanti keluar 200 oke, itu berarti metode ini berhasil dijalankan. Nanti body akan menampilkan produk berhasil dihapus. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas endpoint ordernya. Mana untuk order sendiri itu hanya bisa dilakukan oleh pembeli. Jadi kita perlu login dulu sebagai sebagai pembeli untuk bisa melakukan pembelian. Kita akan biasa ini. Hmm. Nah, setelah login sebagai pembeli, kemudian mendapatkan tokennya, baru kita bisa mengakses order. Nah, untuk masuk order itu jangan lupa untuk headernya atau tokennya itu diganti sesuai yang tadi dia paling ketika login. Kemudian untuk order ini menggunakan metode post dan perlu body seperti ini. Jadi pada order ini memiliki hmm, item. Jadi item ini kalau pembelinya itu membeli beberapa barang. Nah, jadi akan tinggal ditambah-tambah seperti ini tinggal di koma lagi, kemudian tambahi ton, kemudian sesuaikan dengan ini. Produk yang mana, misal eh, 20, nah, seperti ini, tinggal send. Nah, otomatis akan memberikan respon seperti ini dengan ID-nya, ID pembelian yang 4, kemudian pembeli ID 6, total, status, kemudian create ad, serta item-item yang dibeli. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketika ingin melihat riwayat. Oke, untuk selanjutnya yaitu endpoint melihat riwayat order.
Nah, untuk melihat riwayat order ini hanya bisa dilakukan oleh si pembeli. Nah, pada endpoint ini perlu ID dari lihat pembeliannya. Kita lihat di database ini ada ID 4. Kita gunakan 4 ini dengan metode get, dan jangan lupa untuk tokennya ini harus disesuaikan dengan yang tadi didapatkan ketika login. Untuk bodinya tidak perlu, dan jika di send, nah akan menampilkan riwayat pembelian yaitu yang berupa ID, kemudian pembeli ID dengan total harga, status, serta grade add, di mana untuk detail dari item yang dipilih itu ada ID, order, produk, jumlah, serta harganya. Nah, itu disesuaikan dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, mungkin itu saja implementasi dari API-nya. Kita akan lanjut ke pembahasan penerapan paradigma fungsional programming. Pada penerapan ini kita menerapkan beberapa paradigma. Yang pertama ada first class function yang akan dijelaskan oleh Arvin. Oke, untuk mengenai first class function, dalam bahasa pemrograman Golang kami gunakan fungsi yang diperlukan sebagai first class edition atau warga kelas 1. Maksudnya apa? Maksudnya itu sebuah fungsi di sini tidak cuma sekedar kode yang dijalankan, tapi fungsi juga bisa disimpan ke dalam variabel, dikirim sebagai argumen atau dikembalikan oleh fungsi lain. Contohnya itu ada di product create handler ini ya teman-teman. Di potongan kode ini, fungsi ini tidak langsung kami panggil begitu saja. Sebaliknya, fungsi tersebut kami konversi dulu menjadi tipe HTTP titik handler function, dan kami simpan ke dalam variabel bernama eh, produk create handler. Kenapa kami melakukan ini? Tujuannya adalah fleksibilitas. Dengan menyimpan fungsi ke dalam variabel, kami bisa memanipulasinya lebih lanjut, misalnya membungkusnya fungsi tersebut dengan middleware sebagai autentikasi sebelum akhirnya dieksekusi oleh server. Selanjutnya yaitu high order function yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk high order function sendiri, kita menerapkannya di fungsi out middleware. Ini untuk melakukan autentikasi terkait token yang dikirim. Jadi untuk fungsi out middleware sendiri ini menerima 3 parameter, yaitu next, yaitu bertipe HTTP handler, JWT service berupa service service, serta JWT secret-nya. Nah, untuk rate-nya sendiri yaitu berupa HTTP handler, di mana untuk nilai yang dikembalikan itu berupa fungsi handle function. Nah, konsep ini, sebuah fungsi mengembalikan fungsi itu disebut sebagai high order function. Nah, seperti itu saja. Kemudian untuk penerapan selanjutnya yaitu set effect akan dijelaskan oleh Agung. Kemudian di sini ada penerapan paradigma functional programming yaitu side effect. Itu dia ada di user repository. Itu side effect. Sebenarnya saya jelaskan dulu ya side effect itu apa. Side effect ini sebenarnya menurut saya itu kebalikan dari proof function. Kalau proof function itu tidak ada side effect. Kalau misalnya side effect ya sudah jelas seperti namanya, ada efek sampingnya. Nah, jadi side effect ini itu fungsi yang berinteraksi dengan dunia luar atau mengubah sesuatu yang dia itu di luar lingkup fungsinya tersebut atau di luar lingkup lokalnya gitu. Seperti contoh yang di laporan, yaitu kita itu kan itu function untuk register, yaitu membuat akun user. Nah, karena kita di sini membuat, berarti kita kan otomatis kita itu menulis sesuatu di database-nya, yaitu dengan seperti yang udah tampil di sana, itu ada query insert into. Nah, itu udah pasti dia menulis di database-nya, menambahkan sesuatu di database-nya seperti itu. Nah, terus kemudian kita kan
juga apa, perubahan ini tuh sifatnya itu permanen, bukan sementara aja. Jadi dia itu permanen, disimpan di database-nya. Jadi dia itu mempengaruhi status aplikasi secara keseluruhan, sehingga fungsi ini tuh tidak bersifat murni atau impure gitu. Namun ini sangat present-tensi data dalam aplikasi. Kemudian untuk pure function bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke perfunction ya teman-teman. Secara definisi perfunction seperti sudah dijelaskan teman saya Agung tadi, ini sebelumnya ditentukan tanpa efek set effect ya teman-teman. Contohnya itu ada dalam get user from context ya. Fungsi ini tugasnya sangat sendiri dan aman. Ia hanya menjalankan nilai dari konteks sebagai input, lalu mengembalikannya sebagai struct JWT. Fungsi ini kami kategorikan sebagai penerapan pure function karena sifatnya yang read only. Dia bekerja secara deterministik, dia hanya membaca data yang tersedia tanpa mengubah isi konteks itu tersendiri dan tanpa mengubah set beberapa aplikasi. Jadi fungsi ini sangat aman untuk dijalankan berkali-kali karena hasilnya akan selalu konsisten dan tidak merusak data lain, teman-teman. Kurang lebih seperti itu aja. Kita lanjut ke anonim error handling. Oke, Anonim saya di function. sini saya akan menjelaskan tentang anonym function. Dan seperti kode yang udah ada di laporan, di sini ini contohnya yaitu fungsinya itu sebagai argumen di sini ya. Dan fungsinya itu tanpa nama sesuai dengan pengertian dari anonym function, yaitu adalah fungsi yang tanpa nama. Nah, di sini kita menggunakan sebagai fungsinya itu kita gunakan sebagai argumen dalam pemanggilan JWT parse with claims. Nah, ini digunakan untuk token di API-nya tadi. Nah, di sini menangani verifikasi metode pendatanganan token dan mengembalikan secret key tersebut. Nah, penggunaan fungsi anonim ini tuh membuat kode lebih ringkas dan menjaga logika verifikasi tetap terisolasi di tempat ia dibutuhkan. Untuk selanjutnya yaitu error handling akan dijelaskan oleh teman saya Salsa. Baik, untuk error handling di sini itu ada pada function login. Nah, pada function login ini, di error handling ini, berbeda dengan paradigma try catch pada bahasa lain, pada bahasa Go ini menerapkan penanganan error yang eksplisit, di mana error itu diperlakukan sebagai nilai kembalian biasa. Nah, pada function login, error handling ini digunakan untuk menghentikan proses login apabila terjadi kondisi yang tidak valid. Contohnya yaitu jika email atau password itu kosong, maka fungsi itu akan mengembalikan error dengan pesan yaitu tidak boleh ada yang kosong. Dan proses login itu akan diberhentikan. Kemudian lanjut yaitu apabila ada setiap operasi yang berpotensi gagal, nah yaitu seperti query database get user by email, itu akan diikuti dengan pemeriksaan kondisi yaitu if error tidak sama dengan nil. Nah, apabila error itu terdeteksi, maka nantinya fungsi akan segera mengembalikan pesan kesalahan yang spesifik, yaitu apabila pada email akan mengembalikan pesan email tidak ditemukan dan apabila pada password akan menampilkan password salah. Kemudian jika terjadi kegagalan saat proses penan pada proses token JWT itu jika tidak terjadi sebagai hasil dari login, di mana pendekatan-pendekatan ini tuh memaksa pengembang itu untuk sadar bahwa program lebih dari itu. Mungkin untuk presentasi cukup sekian dari kami mengenai implementasi API yang telah kami kembangkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami tutup dan kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.